Pendengar di mana saja berada, terima kasih Anda masih bersama saya ya di Labuan Bajo pagi ini. Kita baru saja update bagaimana Taekwondo Manggarai Barat beri apresiasi atlet peraih medali emas di ajang POPNA NTT. Kemudian juga pendengar kita akan update ya persiapan Komodo Waterfront Festival 2025. Dan kita tahu ternyata Labuan Bajo bukan hanya tentang keindahan alamnya ternyata, tapi juga tentang bagaimana budaya, rasa dan irama kehidupan masyarakatnya. Nah, pada bulan November nanti akan ada satu perayaan besar ya yang ditunggu-tunggu, Komodo Waterfront Festival 2025 dengan tema Bajo Heritage, Rich, Flavor and Rhythm ya. Dan untuk tahu lebih banyak ya tentang bagaimana makna sebenarnya dan juga bagaimana persiapan di balik festival ini, kita sudah bersama dengan Ketua Panitia Komodo Waterfront Festival, ada Pak Sankar. Pak Sankar, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Aca. Selamat pagi, apa kabar pagi ini? Baik, luar biasa, terima kasih Mbak Aca. Iya, apakah di Labuan Bajo pagi ini? Ya, pagi ini saya di Labuan Bajo terus. Iya, di Labuan Bajo ya, apalagi kurang 2 minggu ya Kak Sankar? 3 minggu sih Kak. 3 minggu ya. Itu kan di pertengahan November ya. Iya, benar-benar. Iya. Kak Sankar, boleh diceritakan dulu apa sebenarnya makna dari tema tahun ini Bajo Heritage, Stretch, Flavor and Rhythm ini Kak Sankar? Baik, untuk temanya sendiri tahun ini kami memang mengangkat lebih ke warisan Bajo Kak. Ya kan? Dan itu pun juga ada 3 pilar di dalam itu, ada Stretch, Flavors and Rhythm. Iya. Dimana 3 pilar ini adalah warisan utama dari suku Bajo dan budaya Manggarai Barat. Nah, kita memang angkat threads atau artinya adalah benang atau kain. Itu adalah mewakili kekayaan wastra dan kerajinan lokal. Ini akan dipresentasikan secara megah melalui parade budaya dan sekaligus juga kegiatan 1000 bentang orang kain membentangkan kain songke, dan sekaligus juga nanti akan ada pameran seni tentang kain ini juga di lobi hotel, dan juga nanti akan kita presentasikan waktu di puncak acara di Gala Fashion Show Kak. Kemudian ada juga flavors atau rasa. Iya. Ini adalah menyoroti keunikan gastronomi dan kuliner lokal, di mana juga salah satu dukungan dari Menpora kepada pemerintah ya, ataupun juga kepada masyarakat bahwa kita harus menaikkan wisata kuliner melalui gastronomi. Nah, kali ini di rasa ini kita juga akan wujudkan dalam workshop gastronomi Manggarai, kemudian kompetisi memasak dengan bahan lokal seperti mongarai, dan juga lomba mixologi atau bartender yang menggunakan minuman lokal kopi Kak. Nah, kemudian juga ada rhythm, yaitu irama ya, yaitu merayakan seni pertunjukan Kak, musik dan talenta lokal. Nah, pilar ini akan dihidupkan melalui ajang pencarian bakat yaitu Komodo Idol 3, pertunjukan seni, dan tentu saja di puncak acara nanti kami juga mengundang semua masyarakat yang ada di Pulau Flores ini, yaitu menyaksikan sejarah. Pertama kali kami akan tampilkan Broadway show dengan mengangkat cerita legenda Putri Komodo. Menarik ya. Iya, ada lagi? Itu Kak, itu tema yang akan kita angkat di tahun ini. Iya, tahun ini Komodo Waterfront Festival ini akan digelar pada 15 hingga 22 November, benar ya Kak Sankar ya? Iya, betul. Iya, kira-kira apa saja yang akan menjadi sorotan utama dalam rangkaian acaranya Kak Sankar? Iya, kami juga sedang menyiapkan itu rangkaiannya 8 hari full. Mulai dari tanggal 15 sampai 22 1 minggu lebih ya? Iya. 1 minggu lebih 1 hari. Dan itu pun rangkaiannya lumayan padat Kak, dan
memang ada beberapa highlight atau daya tarik utama, tapi kalau kita bercerita ya, mulai dari hari pertama, yaitu di tanggal 15 November, itu adalah kayak semacam rangkaian pembuka. Nah, itu nanti kami akan merespon dari Car Free Day yang biasa dilaksanakan di Labuan Bajo, Kak. Nah, itu nanti akan kami isi kegiatan karnaval kebudayaan, mulai dari Puncak Waringin hingga ke Kampung Ujung dan Jalan Soekarno-Hatta, Kak. Nah, kemudian parade kebudayaan ini nanti akan bergabung dengan 1.000 orang. Kita akan melakukan giat, yaitu bentang kain songke bersama-sama dengan membentuk huruf L, yaitu mulai dari Kampung Ujung hingga ke Soekarno-Hatta, Kak. Nanti kalau misalkan kita ambil gambar dari atas gitu kan dengan drone, itu akan membentuk huruf L, yaitu simbol Labuan Bajo. Labuan Bajo. Betul, Kak. Nah, kemudian masih di tanggal 15 itu, di siang harinya kami juga akan ada Komodo Idol ketiga tahun ini, itu dengan semifinalnya, Kak. Nah, tentu saja nanti akan dilanjutkan di hari-hari berikutnya, itu akan ada workshop dan kompetisi kuliner, di mana kita juga akan mengangkat gastronomi Manggarai itu tadi, dan juga bartender berbahan dasar kopi. Itu nanti akan ada pelatihan dan kompetisinya juga, Kak. Kemudian untuk selama 5 hari berturut-turut dari tanggal 15 sampai tanggal 20, itu akan ada pameran seni, sebuah pameran bertajuk Art Edition atau Bajo Heritage, ya, warisan heritage yang akan menampilkan karya seni lokal, Kak. Dan itu terbuka untuk umum. Masyarakat secara umum juga bisa melihat dan bisa masuk ke area hotel lobby untuk menyaksikan pameran seninya ini, Kak. Iya. Kemudian juga masih lanjut, Kak, ya. Masih lanjut, itu nanti ya akan ada juga, yaitu yang ditunggu-tunggu nih dari masyarakat, yaitu Baju Got Talent. Dari tahun ke tahun itu Baju Got Talent ini menjadi favoritnya yang ditunggu-tunggu di kompetisi ajang untuk menampilkan bakatnya, Kak, ya. Karena di sini nanti Baju Got Talent ini kami akan lebih meng-highlight kompetisi modern dance, traditional dance, dan juga dance tabola bale, Kak. Tabola bale. Tabola bale, maaf. Iya. Kasih tahu, Oke. Nah, itu juga akan menjadi kayak mengajak masyarakat itu untuk menampilkan talentnya, kekompakannya, yaitu ngedance bareng melalui si Baju Got Talent ini tadi, Kak. Dan tentu saja selama 3 hari berturut-turut, dari mulai tanggal 20, 21, 22 itu akan ada bazar UMKM lokal, yaitu pameran produk-produk ekonomi kreatif kuliner dari pelaku UMKM se-Manggarai Barat yang akan kami lokasikan di area Promenade Merora dan Taman Plaza Marina, Kak. Dan di puncak acara tanggal 22 itu kami akan ada 3 pagelaran besar, yaitu akan ada Grand Final Komodo Idol 3, Gala Fashion Show, dan yang ditunggu-tunggu nih, Broadway Show Legenda Putri Komodo. Oke, baik, menarik ya. Jadi tidak sabar begitu. Iya. Betul. Apa yang membedakan Komodo Waterfront Festival 2020 ini, Kak Sangkar, dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya? Apakah karena ada dance tabola bale ini? Ya, itu tentu saja akan menjadi kayak semacam salah satu signature kami untuk di Baju Got Talent, ya, Kak, ya. Karena memang kan viralnya juga lagi tahun ini ya, jadi kami respon dari viralnya lagu tersebut. Itu juga kalau kayak kita lihat ya, di mana di setiap sudut di Labuan Bajo ataupun di Manggarai Barat ini pasti orang juga memutarkan lagu itu gitu kan. Dan dari gerakan-gerakan mereka itu pun juga mereka pada akhirnya tercipta suatu kreasi dance yang kreatif juga. Nah, kami merespon dan kami juga pada akhirnya berpikir ini kayaknya bagus nih kalau misalkan kita fasilitasi dengan kompetisi kayak gitu kan. Jadi kita kasih panggungnya gitu kan, kasih panggungnya untuk masyarakat, istilahnya kayak apa ya, curhat sih, agak curhat juga sih, tapi kayak semacam kayak apa ya, mengekspresikan meluapkan ekspresinya. Iya, betul, di panggung yang lebih spektakuler. Iya sih, Kak. Dan tentu saja juga masih ada signature lainnya yang kita hadirkan, yang membuat
Komodo Waterfront Festival di Merora ini lebih berbeda daripada tahun sebelumnya, karena di acara pembuka itu tadi kami akan hadirkan menggelar yaitu parade 1000 kain songke sebagai gimmick visual yang kuat untuk menarik perhatian dan menunjukkan keagungan budaya lokal, Kak. Kemudian juga ada konten berkualitas, tidak hanya hiburan juga, tetapi juga edukasi. Kali ini kami akan adakan workshop gastronomi Manggarai dan juga pemberdayaan potensi masyarakat lokal melalui Komodo Idol dan Bazar UMKM. Kolaborasi lintas sektor itu juga kami terapkan di sini, Kak. Kami tidak hanya menggandeng dari sektor pemerintah daerah, kami juga menggandeng dari korporasi, kemudian pelaku swasta, dan juga komunitas lokal, Pak. Komunitas lokal ini yang kita gandeng untuk menciptakan sinergi yang kuat. Dan tentu saja juga event Broadway Show itu yang sangat lain, Pak, Kak, ya, sangat lain untuk kita hadirkan di tahun ini. Dan surprise-nya yaitu Komodo Idol setelah 2 kali berturut-turut dihadirkan di 2009 dan 2014, di 2025 ini kita kolaborasi juga di Komodo Waterfront Festival 2025. Iya, oke. Rasakan kita tahu ya banyak wisatawan mancanegara yang hadir di setiap tahun, di setiap event-event besar, festival-festival yang diadakan di Labuan Bajo begitu ya. Kira-kira ada tidak strategi panitia dalam menghadirkan mungkin ya pengalaman yang lebih menarik bagi wisatawan luar negeri tahun ini, Pak Kasankan? Iya, betul. Ini memang kami hadirkan untuk sebagai magnet, Kak, ya, sebagai magnet bagi wisatawan yang ada di luar pulau Flores ya, mereka yang mungkin dari Pulau Bali, Pulau Jawa, ataupun seluruh Indonesia, bahkan juga Labuan Bajo ini menjadi super destinasi wisata dunia. Kami juga berharap orang dari luar negeri, spesialnya ya Singapura, Malaysia, juga mereka akan turut mendengar mengenai festival ini, dan sehingga mereka juga akan tertarik untuk mempelajari apa sih warisan Bajo ini melalui festival ini, Kak. Dan itu pun juga berbagai narasi, berbagai alat promosi juga kami sudah siapkan, baik dari online, offline, kami juga sudah siapkan semuanya. Dan ini pun juga sudah kami juga sudah melakukan publikasi di beberapa pemberitaan online di nasional, kayak itu pun juga sudah banyak sekali responnya juga. Dan ketika kami juga surprise sih, Kak, ketika kami posting di media sosial itu, dalam 1 hari itu viewernya langsung ribuan, bahkan puluhan ribu, Kak. Ada satu postingan kami itu yang puluhan ribu itu langsung dilihat oleh orang di Indonesia. Dan ada beberapa juga kemarin sempat nanya, ada yang DM kami, dia itu orang luar, ya kan, terus dia pengen ikut lomba nyanyi, tapi mohon maaf itu belum bisa kami akomodir karena memang untuk kompetisi sama workshop yang ada di Komodo Waterfront Festival ini memang khusus kami peruntukkan untuk penduduk ataupun masyarakat yang ber-KTP NTT ataupun mereka yang bekerja di NTT, Kak. Oke, kayaknya ini tanda nih ya untuk mungkin konsepnya kedepannya harus dari luar begitu ya, Kak Sankar ya. Amin, semoga semakin berkembang, Kak, dari tahun ke tahun. Iya, oke. Kak Sankar selain hiburan yang akan ditampilkan nanti ya, kemudian juga parade budaya, apakah ada pesan khusus Kak Sankar yang ingin disampaikan panitia lewat festival ini, Kak? Ya, tentu saja, Kakak. Memang pesan khusus kami mengenai Komodo Waterfront Festival ini adalah sebuah cerita, ya kan? Sebuah cerita yang kami ingin tampilkan kepada dunia, ya kan? Kepada pemuda, kepada anak penerus bangsa, gitu kan, bahwa warisan tentang kain songke ini jangan sampai berhenti di sini saja, ya kan? Jangan hanya menjadi hiburan saja, tapi menjadi sebuah cerita buat anak cucu kita ke depannya juga, dan juga sebagai perwakilan kekayaan wasra dan kerajinan lokal yang patut kita lestarikan, Kak. Dan tentu saja
gastronomi ini akan mewakili rasa itu juga, yaitu menjadi keunikan kuliner lokal yang harus kita highlight dan menjadi potensi wisata yang menarik supaya orang berwisata ke Manggarai Barat atau ke Labuan Bajo itu mereka tidak hanya menikmati alam saja ya. Menikmati alam saja, tapi mereka juga harus mencoba bahwa flavors atau rasa lokal ini yang mereka tunggu-tunggu dan mereka kangenin ketika mereka datang lagi ke sini gitu Kak. Dan tentu saja rhythm, irama itu adalah menjadi soulnya masyarakat di Flores ya Kak ya. Semua orang itu di sini suka menyanyi, suka menari ya kan. Dan ini akan menjadi salah satu soul kita untuk menyuarakan Flores pada dunia. Baik, oke, Kak Sangkar, sejauh ini antusias masyarakat kemudian juga pelaku pariwisata menyambut KWF 2025 ini bagaimana Ya. Kak Sangkar? Ya, sejauh ini memang kami sangat berhati-hati kayak menyiapkan persiapan di Komodo Waterfront Festival ini karena memang kami ingin mengemas sebaik mungkin gitu kan. Kami ingin mengemas spektakuler mungkin untuk masyarakat Manggarai Barat dan Labuan Bajo pada khususnya, dan tentu saja menjadi citra baik Pulau Flores pada dunia Kak. Jadi antusiasmenya sangat luar biasa. Kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat. Beliau sangat welcome, dan pertama kali kata beliau yang terucap adalah saya dukung sepenuhnya. Dan itu membuat saya merinding, saya merinding sekali ketika beliau itu berucap saya dukung sepenuhnya. Mas Sangkar butuh apa? Saya siapkan gitu kan. Nah itu sudah menjadi kayak semacam motivasi kami panitia di Merauke yang untuk melaksanakan dan optimis untuk mensukseskan si Komodo Waterfront Festival 2025 ini Kak. Dan selepas itu kami rangkai acaranya sebaik-baik mungkin. Kemudian kami juga sudah posting di media sosial, kami juga sosialisasi kepada RT RW sekitar, kemudian kelurahan kecamatan sekitar, masyarakat sekitar di Merauke, dan mereka juga ternyata welcome dan sudah menunggu-nunggu juga Kak mengenai si Komodo Waterfront Festival ini. Dan mereka excitingnya adalah ketika bercerita kepada masyarakat adalah akhirnya ada lagi. udah menjadi kayak jadi nanti dikangen-kangenin gitu loh Kak, karena memang Komodo Waterfront Festival ini adalah salah satu festival yang kami selalu konsisten untuk menaikkan, mengangkat pariwisata lokal ataupun warisan budaya lokal juga. Iya, dan dukungan dari pemerintah daerah tadi ya Kak Sangkar ya, dan inilah nilai plusnya sehingga aura Komodo Waterfront Festival 2025 ini makin terlihat hamin 3 minggu begitu ya Kak Sangkar ya? Iya, Oke, baik. Dan terakhir Kak Sangkar ya, singkat saja mungkin harapan dari Kak Sangkar untuk Komodo Waterfront Festival tahun ini, dan juga bagaimana keberlanjutan festival ini di masa depan begitu Kak Sangkar? Baik Pak. Harapannya adalah mari kita bersama-sama semua masyarakat di Flores, masyarakat di Manggarai Barat, masyarakat di Labuan Bajo, kita hand on hand, kita merangkul, kita bergandengan tangan ya kan untuk mensukseskan Komodo Waterfront Festival ini bersama-sama, karena ini bukan hanya mengenai Merauke saja, tapi ini adalah suatu dedikasi bukti bakti kami kepada masyarakat Manggarai Barat Kak. Jadi ini pun juga bagi wisatawan manapun baik dalam pulau ataupun luar pulau kesempatan emas untuk merasakan denyut nadi budaya Labuan Bajo yang otentik, mencicipi kuliner, mengagumi kerajinan, dan menikmati talenta lokal juga. Dan bagi masyarakat Labuan Bajo, festival ini adalah panggung kebanggaan. Mari bersama-sama menjadi tuan rumah yang ramah, tunjukkan kekayaan warisan budaya kita, dan dukung pelaku UMKM serta seniman lokal dengan membeli produk mereka. Mari kita sukseskan Komodo Waterfront Festival 2025 untuk membuktikan bahwa Labuan Bajo bukan hanya tentang komodo, tetapi juga tentang warisan budaya, fresh flavors, items yang luar biasa Kak.
Luar biasa, iya. Kak Hasan, Kak, terima kasih waktunya untuk RRI Labuan Bajo pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Ya, Kak Hasan, Kak, semoga Komodo Waterfront Festival 2025 ini berjalan sukses ya, Kak Hasan, Kak, ya, dan jadi ruang bagi kita semua, masyarakat Manggarai Barat, khususnya NTT pada umumnya, menjadi semakin mencintai budaya Labuan Bajo NTT juga gitu ya. Dan untuk Anda benar dicatat tanggalnya ya, tanggal 15 sampai 22 November 2025. Iya, Kak Hasan, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali pagi. Terima kasih Kak Eka. Ya, saya tunggu di festival ya Kak. Iya benar, iya, oke Kak, selamat pagi. Selamat pagi.